apapun yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam jalan kehidupan ini, biarlah kami tetap setia untuk memuji, mengagunkan, memuliakan, bahkan menyembah Engkau ya Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat kembali lagi memperhatikan langkah kaki kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyatakan ungkapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami rindu dalam ibadah ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu juga Tuhan kiranya memberkati kami. Ibadah pertolongan pada hari ini datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita buka kitab Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 sebagai ayat responsoria pada pagi hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 kita akan baca secara bergantian. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan setelah berkata demikian, ia meninggalkan tangannya dan lambungnya dengan mereka. Murid-murid yang bersuka cita ketika bapaknya pulang. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia memisahkan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang yang dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Kita akan ucapkan pengakuan iman Rasul kita sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad mengucapkannya. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang menderita sengsara dan kita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, silakan naik ke meja.
berikan kesempatan kepada guru-guru sekolah minggu. Enggak, gua nggak mau nyanyi, tenang aja sih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Tuhan kami dari guru sekolah minggu akan coba bersama Tuhan dalam pujian dan kesaksian. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima
Terima kasih untuk sekolah minggu atas kesaksian ujiannya dan guru sekolah minggu bisa menjadi berkat untuk anak sekolah minggu di tempat ini. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk adik-adik sekolah minggu untuk menyaksikan ujian. Shalom. Kami dari Seniman sudah menuju Tuhan. Sebelum itu kami akan membacakan ayat. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Studi dan mereka masa-masa liburan, sehingga masa-masa liburan ini mereka pergunakan dengan positif dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan bagi pelajaran mereka dalam sekolah minggu, berkati guru-guru dan berkati mereka juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Shining Kids Desa Kutu bersaksi dan Saya ujian dari sekolah minggu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyembah Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kita menaikkan ujian Abah. Kita
Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian sembah kami, kiranya Kau melayani setiap hati kami yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, mataku tertuju padamu. agar kami senantiasa tetap setia, tetap mengikuti, mencari kehendak Tuhan
untuk kami melakukan sepanjang perjalanan iman kami. Dan yang kami adalah biarlah segenap hati dan kehidupan kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang terus membimbing kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Pelengkapi hamba dan melengkapi umat-Mu yang hadir di gedung ini maupun secara online. Memberkati kami dengan kuasa firman Tuhan, sehingga kami menjadi kedua Tuhan dan tidak sebatas hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat kembali firman Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, apa itu terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka dan kita Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 masih seputar ya bagaimana Kristus menampakkan dirinya ya berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-murid ya. Dari peristiwa kebangkitan dan secara berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49 ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Tadi kita sudah baca Yohanes 20 ya sebagai referensi. Lukas 24 ayat 36 sampai 49 kita akan baca secara berbalasan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Kenapa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka percaya kepada mereka, adakah berlaku makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kuκatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang menjadi Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu mendapat dengan kekuasaan dan bagi. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan ya. Perikop yang kita baca adalah merupakan perikop sambungan ya, mulai dari peristiwa Maria Magdalena yang melihat kubur Yesus yang sudah kosong, batu sudah terguling dan dia berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Kristus sendiri ya, sehingga ketika begitu heran, begitu riangnya dia sehingga dia pengen peluk Yesus, tapi Yesus kata jangan peluk aku, tapi pergilah katakan pada murid-murid. Dan Maria dan perempuan-perempuan lain juga memberitahukan ya tentang peristiwa kebangkitan Yesus, tentang kubur kosong itu kepada murid-murid ya, kepada Petrus dan yang lainnya. Petrus pun dia langsung ke kubur dan betul dia melihat kubur sudah kosong begitu. Dan mereka berkumpul di satu tempat ya pada hari pertama. Pada hari Minggu mereka berkumpul ya. Pada hari Minggu mereka berkumpul. Pada hari pertama mereka berkumpul di satu tempat. Mereka dikatakan mereka berbincang-bincang ya. Mereka berbincang-bincang, mereka bercakap-cakap tentang apa ya. Pada 36 mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa hal itu? Peristiwa kematian ya. Peristiwa kematian Yesus yang mereka nggak nyangka. Pemimpin yang mereka kagumi yang luar biasa telah mati, bahkan mati secara tragis di kayu salib. Ya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus mati di kayu salib.
ya, setelah dikubur, ya, dan mereka mendengar bahwa murid-murid yang lain, ya, para perempuan-perempuan menyaksikan bagaimana kubur Yesus sudah kosong, ya, dan itu menjadi pemikiran mereka juga, ya, apa benar ini, ya? Apa benar yang dikatakan para murid-murid, para perempuan-perempuan ini, ya, tentang peristiwa kebangkitan Yesus? Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3 memang, ya, Alkitab mencatat sebab selama 40 hari Yesus, ya, berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya. Dan konteks yang kita baca pada pagi ini adalah konteksnya apa? Ketika mereka mendengar tentang kesaksian kubur Yesus sudah kosong dari para perempuan-perempuan, ya, tetap ada keraguan, ya. Ada keraguan akan apa? Akan kebangkitan, peristiwa kebangkitan Kristus yang menyelimuti diri para murid, gitu, ya. Apa mungkin, ya? Apa mungkin Yesus yang kita tahu betul itu mati di kayu salib, ya, apa betul bangkit? Itu yang mereka percakapan. Karena saudara, karena peristiwa kematian Yesus mereka lihat sendiri. Tidak mungkin orang bisa selamat dari hukuman penyaliban yang kejam itu, ya, nggak mungkin, ya. Tidak seperti film-film sinetron, gitu, ya, mati, ya, tapi tiba-tiba, ya, salibnya jatuh, dia jatuh ke jurang, hidup lagi, gitu, ya. Itu bukan cerita sinetron. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka betul Yesus yang mereka kagumi, ya, yang mengajari mereka tentang hukum-hukum Tuhan, tentang hukum Taurat, ya, tentang nubuatan para nabi. Dan mereka lihat langsung kematian Yesus. Dan mereka masih muncul keraguan apa betul, ya, Yesus bangkit seperti apa yang disaksikan para murid-murid itu, ya. Ada muncul namanya keraguan yang luar biasa. Tapi syukur kepada Tuhan, ya, syukur kepada Kristus yang luar biasa. Yesus tidak meninggalkan para murid, ya. Yesus berinisiatif menjumpai, ya, menjumpai para murid, meneguhkan iman mereka lagi. Bahwa apa? Bahwa perbuatan yang pernah disampaikan oleh para nabi, bahwa anak manusia memang betul akan mati di kayu salib, mengalami penderitaan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit, ya. Dan tiba-tiba, ya, kita mengatakan bahwa ketika murid-murid bercakap-cakap tentang hal itu di suatu ruangan yang terkunci, dalam Yohanes 20, ya, suatu ruangan yang terkunci, tertutup rapat oleh karena ketakutan mereka, ya. Apa sih yang menjadi ketakutan mereka? Mereka mengalami ketakutan. Jangan-jangan mereka dituduh mencuri, dituduh pencuri mayat Yesus, guru mereka. Ya, untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang. Sehingga mereka menyembunyikan diri. Ya. Siapa tahu akan muncul isu, ya, isu berita yang heboh. Itu mayat Yesus itu yang kosong, katanya itu buatan cerita para murid itu. Mereka sendiri itu yang ngumpetin. Mereka sendiri itu yang mencuri, ya. Sehingga mereka beritakan, ya, viralkan bahwa kubur Yesus itu kosong, ya. Ya, saya kira itu yang mereka takutkan. Nanti kita dituduh mencuri mayat Yesus, gitu, ya. Tapi tidak, ya. Kenapa? Memang Alkitab mengatakan bahwa kubur itu betul-betul, ya, ditutup dengan batu yang besar dan dijaga para tentara Romawi yang terpilih juga. Ya, bagaimana mungkin para murid bisa mengelabui para tentara-tentara pada waktu itu? Ya, mendekat saja mungkin mereka sudah diusir, apalagi orang-orang mau dikatakan ada isu-isu mencuri mayat Yesus. Sehingga para murid memilih berdiam di suatu ruangan karena ketakutan itu. Jangan setelah peristiwa ini kita akan dipanggil lagi oleh para tentara-tentara Roma atau para orang-orang ahli dari Taurat, orang-orang Yahudi, ya, untuk meminta klarifikasi kepada mereka, ya, sehingga mereka mengalami ketakutan. Dan ada keraguan-keraguan yang muncul, ya, ketika para murid-murid, para perempuan-perempuan menyampaikan berita kubur kosong itu. Dan mereka menyampaikan bahwa memang betul tidak hanya kubur kosong, tapi betul-betul menjumpai Yesus di tengah jalan, ya. Tidak hanya para murid, para perempuan yang berjumpa dengan Yesus, ya, Kleopas dan temannya pada waktu mereka pulang, ya, dalam perjalanan di jalan Emmaus itu,
Mereka juga bercerita kepada murid-murid, apa betul? Tetap ada yang namanya keraguan. Sekalipun Kleopas dan murid yang lainnya turut juga bersaksi, ya, tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Tapi luar biasa, di tengah-tengah ruangan yang luar biasa itu, ruangan yang terkunci itu, tiba-tiba dikatakan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Pada waktu mereka berkumpul, ya, di suatu ruangan yang terkunci, tertutup, ya, tiba-tiba muncul Yesus bukan di pinggir ruangan, justru Yesus berdiri loh di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Wah, itu luar biasa. Ya. Apakah mereka langsung percaya? Enggak juga. Ya. Apa mereka tafsirkan? Bahwa orang yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah itu mereka sebut sebagai apa? Sebagai hantu. Ya. Saya kira pemikiran-pemikiran orang Israel masih ada juga ya. Biasanya mereka punya pikiran seperti pikiran kita juga. Ya, orang meninggal ya masih keliling-keliling kemana-mana gitu ya. Ternyata tidak hanya pemikiran di Indonesia begitu, tetapi mungkin pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi, ya, pemikiran-pemikiran yang masih masih terkait dengan ilmu Yunani, ya, seperti Plato, ya, ahli Yunani. Mereka berpikir seperti itu, masih ada yang namanya roh-roh spirit begitu. Jadi setelah orang meninggal, mereka masih percaya, spiritnya masih ada. Rohnya itu masih bergentayangan kemana-mana. Sehingga mungkin para murid mereka itu percaya bahwa Yesus, ya, yang mereka lihat di tengah-tengah mereka, ini juga hantu. Ini juga hantu. Kenapa? Karena ada pola pikir dalam pemikiran mereka, orang yang meninggal itu masih bergentayangan. Ya, karena seperti itu juga ya, yang terjadi di Indonesia. Ya, masih bergentayangan kemana-mana. Makanya dulu waktu papa saya meninggal, ya, setelah pulang dari pemakaman, biasanya ada makan bersama dengan keluarga. Ya, waktu itu masih SMP, kami duduk di bawah ya, di tikar begitu berkeliling. Terus tua-tua dari adat bilang, itu di samping mamanya itu dikosongin ruangannya, duduk di situ. Saya dengar gitu ya, waktu SMP nggak terlalu mikir yang aneh-aneh. Ya. Untuk apa? Itu si almarhum katanya duduk di situ. Ya, jadi waktu kami duduk, itu ada duduk tempat duduk yang dikosongkan, khusus dikosongkan untuk siapa? Untuk orang yang baru dimakamkan, untuk papa saya. Supaya apa? Waktu kita makan, sama-sama makan. Ya. Jadi saya lihat nasi disediakan juga di situ, air juga disediakan di situ. Ya. Jadi mereka masih percaya. Dalam budaya kami masih percaya bahwa orang yang sudah kita makan kan tadi, ya, ngikut juga, gitu ya, masih ikut di perkumpulan itu. Sehingga disediakan ada tempat khusus buat dia. Ya udah kita siapin nasinya, kita kasih juga lauknya, ya, ada opor ayam, kita tetap dikasih. Jika dikasih cuci tangannya, ya, mangkok cuci tangan, dikasih airnya, ya, jadi tetap punya pemikiran seperti itu. Dan pada malam hari, ya, ibu saya bilang, jangan dihabisin semua itu nasi katanya, ya, di priuk gitu ya. Jangan dihabisin semua nasi, ditinggalin buat bapak ya, katanya. Ya, karena nanti kalau malam, tengah malam, papa datang mau makan katanya. Ya, di tengah malam papa datang lagi untuk mau makan. Ya, kami tidur, itu kok priuk orang. Gitu. Ada yang percaya gitu ya, wah, anak-anak itu ya. Tikus, ya, ya, ada yang makan, ya, ada yang makan, wah tiba-tiba, wow, ya, karena kalian ada kucing gitu ya. Tapi budaya pemikiran orang yang sudah meninggal masih bergentayangan itu masih ada kok, ya, tidak hanya di Indonesia, ya, mungkin di suku-suku lain, di budaya-budaya lain, ternyata juga di sudut di Israel sana punya pemikiran seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka sebut itu hantu. Sehingga apa? Sehingga Yesus perlu menegaskan bahwa ini aku, ya, ini aku loh, ya, lihatlah tanganku, lihatlah ya kakiku.
Rabalah aku, yang pegang tanganku. Ya, kan hantu nggak punya apa? Nggak punya daging, nggak punya tulang. Ini aku, rabalah aku. Aku bisa diraba, pegang. Ini penegasan bahwa apa? Bahwa Kristus betul-betul bangkit. Bukan hantu saya ini ya. Kristus yang kau lihat di saya itu. Pada hari yang ketiga seperti apa yang kata firman Bang. Dan perkataan yang pertama kali yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, perkataan yang sama juga disampaikan kepada Maria, ya, ketika menerima mandat, ya, untuk kelahiran Yesus Kristus, juga perkataan damai sejahtera. Perkataan yang sama disampaikan kepada para gembala-gembala yang mengalami ketakutan, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera, ya, di bumi bagi orang yang berkenan kepada Dia. Kalimat yang pertama yang Yesus ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kebangkitan Kristus, ya, membawa damai sejahtera. Ya. Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Ya. Kematian Kristus membuat murid-murid mengalami kegalauan. Kubur kosong, ya, tidak serta-merta membuat mereka gembira. Justru membuat mereka juga mengalami kegalauan, gitu ya. Mereka masih memikir ada orang yang mungkin yang mencuri, gitu ya. Kemana masih mereka bingung gitu. Muncul pemikiran-pemikiran negatif, ya. Justru orang yang mereka percakapkan itu tiba-tiba nongol, tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, ya, hadir dan mengatakan damai sejahtera. Artinya Kristus meneguhkan hati murid-murid, ya, yang sedang mengalami kegalauan. Ya, Yesus menenangkan hati para murid. Untuk apa? Supaya mereka tenang, mengalami damai sejahtera, sehingga mereka tahu betul siapa sosok yang hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Saudara, ketika kita memutuskan banyak hal dalam kehidupan kita, butuh juga yang namanya ketenangan, butuh yang namanya damai sejahtera. Sehingga dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata apa? Yang hatinya teguh, ya, kau jagai dengan apa? Dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kita butuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apa yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah saudara sedang kehilangan damai sejahtera hari ini? Apa yang membuat saudara kehilangan damai sejahtera? Ada banyak hal. Ya. Jangankan hal-hal yang penting. Kadang-kadang ya kita melihat status orang lain aja, karena kita hilang damai sejahtera. Melihat status orang di media sosial, sedang makan di restoran, hilang damai sejahtera kita. Melihat orang jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya, kadang-kadang damai sejahtera hilang. Ya, gara-gara status aja kita bisa hilang damai sejahtera. Apalagi pergumulan kehidupan. Dia bisa ke situ kok, tahu saya dari mana itu ongkosnya, hilang damai sejahtera, gitu. Ya, dia makan di restoran. Gue tahu gajinya berapa, kita bilang ada misalnya sekali hal-hal yang kecil, hal yang sepele, karena itu kita bilang ada sejahtera loh, ya. Apalagi masalah pergumulan kehidupan, ya. Apalagi tantangan kehidupan, ya. Itu membuat kita kadang-kadang kehilangan damai sejahtera, ya. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita harus ingat bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Yesus menawarkan damai sejahtera itu kepada kita, ya, sehingga kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Tuhan mengaruniakan namanya apa? Damai sejahtera. Jadi kita mengatakan bahwa damai sejahtera itu bukan kita usahakan, Bapak Ibu. Damai sejahtera itu bukan kita usahakan. Saudara nggak perlu usahakan damai sejahtera. Nggak usah dibuat-buat saudara mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera adalah karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan pada kita damai sejahtera. Ketika kita percaya dan hidup di dalam firman-Nya, Tuhan mengaruniakan namanya damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita buat akan hilang pada waktunya. Ya, itu perbedaannya. Kita bisa mungkin membuat damai sejahtera dengan kekuatan kita, tapi seiring berjalannya situasi yang berubah, saudara akan kehilangan damai sejahtera itu. Tetapi berbeda dengan damai sejahtera yang Yesus tawarkan, ya, itu sifatnya kekal. Itu karunia, saudara. Ya, sehingga apapun kondisi apapun yang terjadi di sekitar saudara, ya, baik saudara yang mengalami
keberhasilan, kita lihat dia hidupnya berhasil, ya, pangkatnya naik, saudara akan tetap damai sejahtera kok. Ya, akan tetap damai sejahtera. Tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran buruk. Ya, tidak memberikan penilaian yang negatif kepada orang lain. Karena apa? Ada damai sejahtera dari Kristus, ya, di dalam kehidupan kita. Seperti lagu anak sekolah minggu, ya. Damai yang Dia berikan sungguh besar, Dia yang jadikan hati gemar. Tuhan disertai sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ya, jadi dan sejahtera itu Tuhan yang berikan. Karena kalau kita mengusahakan dari sejahtera, itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, oleh karena apa? Oleh karena kepahitan, oleh karena kekecewaan. Kita buat. Tetapi kalau damai sejahtera yang berasal dari Kristus, dari Tuhan itu sendiri, dari Allah itu sendiri, ya, itu akan awet apapun yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga Maria bisa menerima, sekalipun dia melihat dia akan dirajam dengan bumi, ya, dia terima mandat dengan damai, dia melakukan itu, ya, dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang akan memampukan kita, ya, untuk berjalan dalam iman, mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, damai sejahtera itu begitu luar biasa. Ya, oleh karena itu undanglah Kristus, sehingga Kristus mengaruniakan kepada kita damai sejahtera. Di mana? Dalam rumah tangga, ya, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Kenapa? Kan masing-masing ini kan banyak banget tantangan. Ya. Dalam kita berumah tangga ada tantangan, kadang-kadang bisa kehilangan damai, gitu ya. Tapi Kristus akan menguatkan kita untuk tetap setia dalam janji pernikahan. Ya, usaha, kita bangun usaha, kok tiba-tiba tadinya naik, kok tiba-tiba turun, gitu ya. Kita membutuhkan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, ya, kondisi apapun terjadi, pun tetap berikan kita sukacita. Ada pengharapan, ya, untuk kita lihat hari esok yang penuh pengharapan. Dalam pelayanan ada tantangan, ya. Tapi kita memandang pada Kristus yang mengaruniakan damai sejahtera itu. Ya, sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi dalam tantangan pelayanan tetap berjalan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, kebangkitan Kristus, ya, membawa damai sejahtera. Ya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam jiwa. Yang kedua, kita boleh belajar makna kebangkitan Kristus, ya, dalam penampakan kepada murid-murid. Dikatakan, ya, dan ayat 44, lalu Yesus berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus pernah ngomong, ya, tentang apa? Tentang peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, ya, ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, kebangkitan Kristus menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ya. Kebangkitan Kristus menggenapi apa yang pernah ditulis oleh kitab suci, apa yang pernah dikatakan oleh kitab suci, kitab para nabi, kitab Musa, ya. Artinya apa? Artinya kitab suci. Kebangkitan Kristus menggenapi apa yang dikatakan kitab suci. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Orang yang sama yang kau lihat di kayu salib ini aku, ya. Orang yang sama yang kau lihat di kayu salib, yang mati di kayu salib, inilah aku. Yang raba dan lihatlah aku. Saya bukan hantu. Ya, ini merupakan bagian penggenapan dari firman Tuhan. Ya. Sehingga dalam Bilangan 23 ayat 19 ini merupakan ayat yang populer, ya, bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ya, firman Tuhan tidak pernah berdusta.
ya, Tuhan akan menggenapinya. Kepada siapa? Kepada kita yang percaya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Bagi orang percaya, Tuhan akan menggenapi janjinya. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya dalam namanya. Saudara, ahli kitab, ya, ahli kitab J. Burton Payne, ya, dia menuliskan dalam bukunya The Encyclopedia of Biblical Prophecy, ya, dia mencantumkan bahwa ketika dia menggali Alkitab, dia mencatat bahwa ada 1817 nubuatan dalam Alkitab, ya, 1817 nubuatan dalam Alkitab, dan dia membagi ada nubuatan yang sudah digenapi. Apa yang sudah digenapi? Ya, nubuatan kelahiran Kristus, nubuatan kematian Kristus Mesias itu, nubuatan kebangkitan Kristus sudah digenapi, ya, dan yang lain sebagainya. Tetapi ada nubuatan yang belum tergenapi. Saudara tahu apa kira-kira nubuatan yang belum tergenapi? Kedatangan Kristus kedua kalinya. Ini sedang kita nantikan. Ada kerajaan 1000 tahun sedang kita nantikan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ini sedang kita juga nantikan. Itu nubuatan-nubuatan. Ya. Bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan berseru menyerukan nama Tuhan. Itu juga merupakan nubuatan-nubuatan yang akan kita lihat. Setiap suku-suku bangsa, ya, akan menyerukan nama Tuhan. Ya. Sekalipun hari ini mereka berbantah-bantahan, sekalipun hari ini mereka menghina-hina kita akan melihat Kristus akan datang kedua kali. Ini janjinya, Pak. Ya. Ini nubuatan yang sedang kita nantikan. Nubuatan Alkitab yang sedang kita nantikan. Ada kerajaan damai sejahtera, kerajaan 1000 tahun, ya, yang akan kita ada di dalamnya itu. Ya. Ada masa-masa apa? Tidak hanya yang senang-senang, ya. Ada masa tribulasi, ya. Ada masa penderitaan, ya. Ada masa-masa apa? Ada masa antikristus ada, ya. Tidak hanya yang senang-senang ternyata. Alkitab juga membuat ada pemerintahan antikristus, ya. Ada perang Armageddon. Ini juga sedang dalam nubuatan yang belum terjadi, ya. Ya. Ada banyak nubuatan Alkitab, ya. Ada kelaparan di mana-mana, ya. Sekarang kelaparan ada beberapa negara, tapi ini masih kategorinya kecil. Ada kelaparan di mana-mana, ya. Ada peperangan yang luar biasa, ya. Kalau kita mendengar ada berita peperangan antara Rusia dan Ukraina, ini masih kategori kecil, ya. Perang besar antar bangsa, ya. Ini juga akan tergenapi, ya. Sehingga dikatakan ada 1000 kurang lebih ada 1817 nubuatan yang dia bagi, ada yang sudah tergenapi, ada yang belum tergenapi. Ya. Salah satunya adalah peristiwa kebangkitan Kristus sudah tergenapi. Kebangkitan Kristus menggenapi apa yang ditulis oleh kitab suci, kitab para nabi, nubuatan para nabi. Tentang apa? Tentang Mesias yang menderita, tentang Mesias yang bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Saya kira kenapa kita, ya, ibadah hari Minggu? Karena ketika Kristus bangkit itu pada hari yang ketiga, dan murid-murid juga berkumpul pada hari yang pertama. Mereka berkumpul, ya, sehingga itu ditetapkanlah, ya, menjadi apa? Menjadi ibadah pertemuan-pertemuan orang-orang percaya yang di dalam nama Kristus. Ya. Jadi ini menjadi dasar kenapa kita beribadah di hari Minggu. Yang pertama adalah peristiwa kebangkitan Kristus terjadi pada hari Minggu. Yang kedua, murid-murid juga pada waktu berkumpul pada hari pertama Minggu itu, mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, menantikan, ya, tentang penggenapan firman. Kebangkitan Kristus menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci, kitab para nabi. Ya, inilah menjadi kegembiraan kita, yang bahwa Alkitab, apa yang Alkitab katakan adalah ya dan amin. Ya, tidak ada kebohongan. Ya dan amin di dalam firman kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu kita boleh belajar, ya,
Dan ayat 48 dikatakan, ayat 47 sampai 49, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mengingatkan lagi para murid, yaitu apa? Panggilan untuk bersaksi. Ya. Mereka kan dipersiapkan untuk bersaksi, membawa berita kerajaan surga, berita kerajaan Allah. Ketika peristiwa kematian Kristus, ya mereka melempem. Ya, Petrus kembali menjadi nelayan. Petrus mengajak lagi murid-murid lagi. Petrus, saya ikut dong. Ya, kembali lagi mereka menjala. Ya, pada waktu Kristus datang, Yesus mengajak mereka menjadi penjala manusia. Ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika Kristus mati, mereka kembali menjadi penjala ikan. Ya. Mereka kembali kepada rutinitas mereka masing-masing. Mereka meninggalkan panggilan mereka, yang mana mereka sudah diperlengkapi sebagai murid-murid, sebagai rasul-rasul yang luar biasa. Ya, mereka apa? Mereka redup panggilan mereka. Dan peristiwa kebangkitan Kristus meneguhkan lagi, mengingatkan lagi panggilan mereka. Untuk apa? Untuk panggilan untuk bersaksi. Yang sudah dikatakan ya, kamu adalah saksi dari semua ini. Kalian adalah saksi tentang semua ini, tentang kematian dan kebangkitanku. Kamu adalah saksi. Ya, tetaplah di kota ini sampai ya engkau dilengkapi dengan kuasa yang kudus. Kebangkitan Kristus mengingatkan kepada murid, yaitu panggilan untuk bersaksi. Tentang apa? Berita pertobatan. Bersaksi tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus, kematian, kebangkitan Kristus. Itulah berita Injil. Ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya masa kini, ya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah profesi kita, ya, kita juga kembali diingatkan. Ternyata ada panggilan juga dalam kita. Panggilan untuk bersaksi. Ya, saudara yang sudah mulai kok udah malas-malas ya melayani gitu ya. Kebangkitan Kristus itu luar biasa. Meneguhkan kembali panggilan saudara. Untuk apa? Untuk tetap berkobar-kobar melayani. Ya, karena kan tantangan ya, tapi jangan membuat kita lemes. Jangan membuat kita undur dari pelayanan. Jangan membuat kita undur dari persekutuan. Ya, itu akan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ya, undur dari persekutuan, meningkat lagi tidak ada persekutuan, undur dari pelayanan, meningkat lagi ya, undur meninggalkan Kristus. Ini yang membuat ya kesedihan yang mendalam, ya kesedihan mendalam, ya hati Kristus yang ada dalam hatinya. Ya, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Karena itu tantangan ada kok. Ada tantangan ada yang masih kita terus hadapi. Tapi mari tetap punya pengharapan bahwa Kristus akan meneguhkan kita. Kristus akan apa? Menggenapi janjinya kok dari depan. Apa janjinya? Janji pemeliharaan itu bukan omong kosong. Ya. Saya kira kita semua pernah mengalami yang luar biasa. Ya. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna pada depan kita. Janji perlindungan. Ya, janji perlindungan, pemeliharaan, janji penyertaan. Saya kira kita sudah menerima semua itu. Ya, kita tetap taruh pengharapan kita kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Itulah Injil. Injil adalah pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga terus ya membuat hati kita berkobar-kobar dalam mengiringi Yesus, ya, bahkan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk peristiwa kebangkitan Kristus, bagaimana Kristus menampakkan diri kepada murid-murid. Kami, orang percaya zaman ini kembali berteguhkan bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang nyata. Itu yang meneguhkan iman kami. Bahwa iman kami pada Kristus tidak sia-sia, karena Kristus sudah bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka
kami masih mengarungi namanya pergumulan-pergumulan tentang kehidupan. Tapi kami bersyukur Tuhan telah mengaruniakan kepada kami damai sejahtera itu, sehingga kami tetap berharap kepada Kristus. Syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk undangnya. Saya kira percaya kita terberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas hari ini Bapak Yudi dan Bapak yang Yudi, karena Bapak Yudi tidak ada, digantikan oleh Bapak Reki. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Bapak, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ya, apa yang kami berikan ini Bapak bisa menjadi berkat untuk orang yang tidak setiap yang memberi Bapak dalam memberi mereka kok dan berkat kalian. Terima kasih Bapak. Dan nama saja kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil berdiri di jalan kami kita naikkan pujian, ikut di kalau saja. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada siang hari ini yang bertugas Ibu Rahel. Kita akan menaikkan pujian Bila Kau yang membuka pintu.
luar biasa, menolong dan memberkati kami dengan setiap pada saat ini. Kami boleh diberkati oleh Tuhan Tuhan, boleh disibukkan oleh Tuhan Tuhan, yang bagaimana memberikan jaminan bagi kehidupan kami Tuhan, yang telah bangkit memberikan suatu kemenangan bagi orang yang percaya. Bersyukur siang yang baik juga Tuhan, Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan, merupakan yang menjadikan halangan kami, biarlah hamba-Mu senantiasa terus Tuhan berikan kesehatan kekuatan dan berikanlah segala pelayanan untuk memberikan hal-hal yang baik dari Tuhan dan kehidupannya, dan rumah tangga, dan dari istri yang telah mendampinginya, beristilah dan kesetiaan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Anaknya, putrinya, selalu minta Tuhan bersembuhkan yang terbaik supaya anak ini bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan berkati dalam setiap pendidikannya, agar anak ini jadikan kita dimana mereka berada yang tetapi meminta bangsa dan kekuatan dan saat ini kami percaya Allah yang memiliki keluarga ini, Allah yang memelihara untuk segala kebutuhan hari-hari sehari itu. Berkatilah dalam kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan kami juga berterima untuk pelayanan di sini, karena aku bekerja dalam pelayanan di sini kami bersyukur biarlah Tuhan Yesus gereja tempat ini menjadikan berkat bagi lingkungan dan kebenaran Engkau bagi majelis dan jemaat dapat bekerja sama untuk dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Bapak. Kami terima kasih kepada Matias dan biasa dalam pelayanan di sini, dan hikmah kekuatan dari Tuhan agar semakin hari semakin berangkat luar biasa dalam kehidupannya dan pasal yang mencukupi segala kebutuhan keperluan yang Tuhan berkati masa depannya. Kemudian Tuhan Tuhan yang akan menjawab dan Tuhan berikan terbaik pada orang biasa. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang sudah cantumkan visi-misi di gereja ini, kami percaya dan berkati Tuhan Yesus menolong dan bersyukur saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk rencana Paskah nanti. Kami bersyukur dengan gereja sebagai kamu menjadikan tuan rumah. Kami percaya dengan memberkati panitia yang sudah mempercayakan, kami percaya Tuhan Yesus berikan kesatuan dan tangan agar dalam setiap pelayanan ini Tuhan Yesus serta Allah dalam ibadah MD tahunan ini pun akan mempermalukan. Dan kami berdoakan kepada Yesus untuk dana yang kami berikan Tuhan Yesus akan campur tangan kepada orang-orang yang pakai dengan yang berkat dan sehingga pada waktunya dan tercukupi akan dana yang diberikan oleh Bapak. Berikan kesehatan kekuatan seluruh panitia agar dia tetap semangat melayani Tuhan yang Maha. Kami bersyukur dengan komisi-komisi yang ada di tempat ini, dan komisi mendekati untuk komisi pria, kami bersyukur dengan Yesus, biarlah komisi pria senantiasa semakin hari semakin Tuhan tambah hikmat, tambah kesetiaan bagi kaum pria agar dia tetap setia menjadi engkau Tuhan. Dan juga bahwa kita Esther dan berkati sehingga semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah ya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pakai sebagai wanita sekalipun banyak hal yang dihadapi dengan kehidupan yang dikasari sebagai rumah tangga, sebagai yang bekerja mengurus Tuhan, tetapi supaya mereka juga memberikan waktunya untuk pemulihan bagi umat Tuhan. Terima kasih juga kepada Tuhan untuk
anak-anak sekolah itu yang sangat luar biasa yang kecil ini agar betul-betul yang didekati agar masa depannya sebagai Yesus mungkin sejalan mengikuti firman yang doa Tuhan Yesus untuk pemuda dan remaja untuk berarti para remaja juga kami percaya dan taruhkan dalam tangan Tuhan untuk terus menolong berkati setiap persekutuan pertemuan agar setiap firman Tuhan diberikan supaya mereka memahami dan mengikuti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak kami tersebut kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam kerja dan mengingkari bangsa dan negara kami ini dan juga memberikan kesejahteraan dan membutuhkan negara yang lain juga dalam mengingkari pimpinan kuasa Allah juga menghasilkan bangsa membawa Tuhan dan menjadikan bangsa yang memuliakan untuk DPR dan percaya dan mengingkari yang menjelang pemilu dan diskusi dengan jalannya pemilu ini telah memberikan kepercayaan dan Wapres yang memberikan orang-orang yang menjadikan pemimpin bangsa negara kami ini banyak peduli dan memberikan keamanan bangsa kami dan Yesus supaya mereka memberikan toleransi untuk umat agama dan percaya kepada Yesus beribadah dengan sejahtera dan percaya Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan seluruh Indonesia dan memberkati bangsa dari Sabang sampai ke Merauke dan percaya Tuhan Yesus Tuhan memberkati hamba Tuhan dan yang merupakan luar biasa gereja-gereja lokal Tuhan memberkati sehingga gereja-gereja ini dapat menyampaikan Injilmu ya Tuhan Yesus dan dalam siang dimakan. Terima kasih Tuhan bersyukur hari ini kami berdoa dengan Yesus yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan bersama supaya mereka ada kesembuhan sempurna dari Tuhan. Kami berdoa sebagai Tuhan yang bekerja di dalam laut dan Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Kami teringat untuk Bapak Roman sebagai tidak dapat di setiap pekerjaannya kerana Allah Yesus diberikan kepada kesejahteraan Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan mereka agar mereka tetap mengalami sukacita dan menjalani pekerjaan di tengah kesulitan apapun yang tidak percaya dan terus diberikan jalan Tuhan. Bapak yang juga yang berusaha baik dagang maupun usaha-usaha yang lain Allah turut campur tangan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengandalkan Tuhan dan berusaha. Percaya semuanya ini Tuhan memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang besar lingkungan gereja kami yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sertakan lingkungan ini untuk membutuhkan perjalanan yang percaya Tuhan Yesus menolong dan memberikan jalan supaya mereka beribadah yang akan dengan sukacita yang penuh. Terima kasih atas Tuhan yang bersyukur dan berdoa kesembahan yang juga berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan kita tuliskan kepada persembahan ini dan menjadikan kehidupan kerajaan ini. Terima kasih Bapa, melalui kami yang kami alaskan dan mengucapkan nama kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Rahel. Saat ini kita akan mendengarkan panas pekan untuk jadwal ibadah sepekan Rabu tanggal 26 bulan 4 ibadah doa tempat di gereja dan pembawa firman Bapak Pendeta Robo Citobus MC Ibu Simbolon. Hari Kamis tanggal 27 bulan 4 jam 7 tempat di gereja ada KTB dengan topik
Homiletika Narasumber Mulia Bapak Matias Sultan, Jumat tanggal 28 bulan 4 jam 7 tepat di gereja ibadah keluarga. Yang membawa firman Bapak Pendeta Abu Sitorus, MC Ibu Rahel, musik Joshua, doa Ibu Krisna, Mundi Ibu Olim. Sabtu tanggal 29 bulan 4 ibadah komisi wanita jam 4 sore tempat di Ibu Rahel. Yang membawa firman Ibu Stefani, MC Ibu Deserita, doa Ibu Simbolon, Mundi Ibu Olim. Hari Sabtu ibadah komisi pemuda tempat di gereja pukul 5 sore. Pembicaranya KVB, tema gereja yang sempurna, WL Victor musik Joshua. Ibadah raya hari Minggu tanggal 30 pukul 9.30 di gereja dengan pembawa firman Bapak Pendeta Andreas Budiman, WL Ibu Popi Barikawa, Singer Ibu Deserita dan Ibu Rahel, keyboard Joshua, bahasa trio Kahon Victor, Mundi Nesha dan Natali, doa Bapak LCD Keisha, tema tamu Ibu Krisna. Ibadah komisi sekolah minggu dengan pembawa firman Ibu Dita untuk kelas kecil, MC Josephina, musik Victor, para remaja oleh KVB. Untuk laporan keuangan ibadah tanggal 12 April sampai dengan tanggal 12 April berjumlah 519.000, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahannya? Koordinasi dalam Tuhan saya dapat tambahan. Dapat dikasih ya, jangan lupa kita sudah ditunjuk menjadi panitia pasca bersama GKI Jawa Banten dan persiapan diri kita ya tanggal hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 4 sore di Gedung Sunsugos ya. Kita doakan untuk cuaca dan juga pendanaan ya. Dan kemarin sudah hitung panitianya. Kita membutuhkan dana kurang lebih 12 juta ya. Estimasi pengeluaran dana kita kurang lebih 12 juta dan estimasi pemasukan kurang lebih 9 juta dan kita masih berkumpul kurang lebih 3 juta lagi ya kita berkumpul. Jadi bagi pribadi mati ingin berbagi berkat dapat menghubungi saudara Angel atau Ibu Deserita atau keluarga yang ingin berbagi juga ya untuk kekurangan dana yang dibutuhkan ya. Jadi biaya kita 12 juta, persembahan dari GKI itu ada bantuan sekitar 5 juta ya, untuk usaha kita sekitar 4 juta jadi 9 juta ya. Jadi kita masih berkumpul kurang lebih 3 juta. Dan kita itu ya, seluruh jemaat kita sembako yang kita akan datang duluan ya. Jangan datang itu ya, kita duluan datang ya. Kita berharap jam 3:30 kita sudah ada di sana ya. Jadi jam 4 sore kita datang ya. Sebelum jam 4 ya. Saya 3:30 tadi sudah datang ya di sebagai tuan rumah nyambut kedatangan dari jemaat-jemaat yang lain. Ya, kita doakan terus buat acara ini ya. Tim pelayan yang sudah ditunjuk dan juga pendana yang masih kita butuhkan, kita doakan semoga berjalan dengan baik ya. Kita doakan cuaca dan segala sesuatunya semua dapat berjalan dengan baik ya. Dan juga pengumuman dari komisi wanita katanya ya. Jadi hari Minggu ada perlombaan untuk menangani hari Kartini ya. Jadi ada fashion show katanya, fashion show Ubaya hari Minggu ya. Dan juga pembacaan puisi ya. Ada hadiah TV ya. Ada hadiah ada disiapkan oleh pengurus PW. Jadi hari Minggu setelah ibadah Ibu PW ada lomba ya, tapi hari Sabtu tetap ada ibadah juga ya. Syukur semangat Ibu PW Esther yang tetap ya luar biasa dalam melayani Tuhan. Saya kira itu para pengumuman tambahan ya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita adakan ujian roh Allah yang Yesus
terus memperdalam iman kami dalam kebenaran akan Tuhan, sehingga tidak ada tantangan-tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya jemaat terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kepada kita pada pagi ini. Mari kita arahkan kita dan tangan kita untuk hadapan Tuhan, dan mari kita menerima kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau bersikat diri. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari